nama saya Fatimah Ly, saya berasal dari Bogor. Umur saya 13 tahun. Sekarang saya duduk di bangku kelas 7 MTS An-Nawawi Brjen Purworejo, sekaligus mondok di Pondok Pesantren An-Nawawi Brjen Purworejo. MTS An-Nawawi merupakan sekolah yang berbasis pondok pesantren di bawah naungan Yayasan An-Nawawi Brjen Purworejo. Salah satu alasan saya bersekolah di MTS An-Nawawi Brjen Purworejo karena sekolah ini berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah dan berada di lingkungan warga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. NU diartikan sebagai kebangkitan ulama yang lahir atas dasar desakan para ulama terhadap fenomena munculnya paham yang menasbihkan pelarangan terhadap kaum Sunni. Sebuah pemikiran yang ingin mengembalikan Islam pada ajaran murni dan ingin berlepas dari tradisi bermazhab. Meskipun para ulama tetap menganut tradisi kekinian, yaitu kemajuan berpikir dan berikhtiar, namun kebiasaan kaum ulama salaf atau terdahulu tetap dipakai selama masih relevan. Sebuah ungkapan yang tidak asing lagi menjadi prinsip para ulama NU, yaitu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Ziarah kubur. Ziarah kubur adalah salah satu amalia yang melekat erat pada tradisi warga NU. Lazim ziarah kubur dilakukan pada malam Jumat atau pada momen-momen tertentu. Mereka berziarah ke makam leluhur dan sanak kerabat yang telah meninggal. Berbagai macam kegiatan mereka lakukan seperti membaca Al-Quran, zikir, ataupun tahlil. Jadi suatu hari... Rida, Angel, sholat dulu yuk. Ayo, mati tautan ya. Oke. Aku pengen baca buku nih. Kalau aku mau baca gimana? Boleh juga, Angel ikut kan? Ikut dong. Bukunya di mana nih? Padahal mau cari dalil tentang ziarah kubur. Apa ada yang lagi minjem ya? Fatimah, kamu ngapain kalau begitu? Aku gak bohong kok, cuma lagi nyari-nyari buku tentang ziarah kubur tapi gak ketemu-ketemu. Walah, gak bilang sih, itu bukunya lagi dibaca sama Angel. Pantesan dicariin dari tadi gak ketemu-ketemu. Angel, kamu jelasin dong. Jadi, di dalam buku fikih tradisionalis karangan Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad halaman 215 menerangkan pada masa umat Islam, Rasulullah memang melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kita umat Islam. Rasulullah khawatir kalau ziarah kubur diperbolehkan, umat Islam akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah kita umat Islam kuat dan tidak berkekhawatiran untuk berbuat syirik, Rasulullah memperbolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur dapat membantu orang yang hidup mengingat kematiannya. Rasulullah bersabda, An Buraidata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu naitukum an ziyaratil kuburi faqad utina li Muhammadin fi ziyaratil qabri ummihi fanzuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Sunat At-Tirmidzi Raqam 974. Dari Buraidah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya pernah melarang kamu berziarah kubur, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah, karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu pada kematian. Sunat At-Tirmidzi halaman 974. Gitu, paham kan? Alhamdulillah paham. Kira-kira ada buku lain lagi nggak ya? Ini aku punya buku karangannya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Judulnya Dalil Praktis Amalia Nadia. Aku beli buku ini di toko kitab An-Nawawi loh.
syariatkannya ziarah kubur. Ibnu Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazurul kubura fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Rawahu Ibnu Majah, hadis sahih. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, aku telah melarang ziarah kubur, maka ziarahlah, sebab ziarah menjadikan zuhud di dunia dan mengingatkan pada akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. An Anas radhiyallahu anhu kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innaha turiqul quluba wa tud'ul aina fazuruha wa la taqulu hajra. Rawahu Al-Hakim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, aku telah melarang ziarah kubur, maka ziarahlah, sebab ziarah membuat hati menjadi lemah lembut, bias meneteskan air mata, mengingat akhirat, dan jangan katakan yang buruk. Hadis riwayat Al-Hakim. Gitu, gimana? Tambah paham kan? Alhamdulillah paham, jadi tambah referensi. Kira-kira kalau cari di Google tentang ziarah kubur, tapi yang versi NU ada nggak ya? Ada dong, cari aja di Google, ketik aja NU online, pasti muncul. Biar lebih jelas, mending kita ke komputer aja yuk, nanti aku kasih tahu. Oke. NU online. Nah ini nih yang aku maksud, NU Online. NU Online ini nggak cuma bisa diakses dari komputer loh, di gadget juga malah bisa. Sekarang ada di App Store untuk iOS dan Play Store untuk Android. Jadi tambah praktis deh. Jadi tadi kamu mau jadi apa? Ziarah kubur. Artikel NU Online tentang ziarah kubur pada Kamis 14 April 2011 jam 8:54 waktu Indonesia Barat. Kita telah diperintahkan untuk ziarah kubur. Rasulullah SAW dan para sahabat juga menjalankan ziarah kubur. Jadi tidak ada dasar sama sekali untuk melarang ziarah kubur. Karena kita semua tahu bahwa Rasulullah pernah ziarah ke makam Baqi dan mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada para ahli kubur di makam Baqi tersebut. Dalil-dalil tentang ziarah kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku telah melarang kalian berziarah ke kubur, namun sekarang berziarahlah kalian ke sana. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dantu rabbi an astaghfir li ummi falam ya'danni wasta'dantuhu an azura qabraha fa'dinali. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkan. Kemudian aku meminta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibuku, lalu Allah mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim. Mafi riwayatin ukhra, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi abaka wa abaka man hawlahu. Akhrajahu Muslim wal Hakim. Artinya, dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah ke makam ibunya. Kemudian menangis, lalu menangislah orang-orang di sekitarnya. Hadis riwayat Muslim, hadis ke-2256 dan Al-Hakim hadis ke-1390. Jadi demikian, menangis di dekat kuburan tidaklah berimplikasi pada kekafiran. Begitu juga tidak mendatangkan siksa bagi mayit yang ditangisi. Adapun para pendapat ulama tentang ziarah kubur diantaranya 1. Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya pendapat tentang masalah ziarah kubur. Manakah yang lebih utama antara ziarah kubur ataukah meninggalnya? Beliau Imam Ahmad kemudian menjawab bahwa ziarah kubur itu lebih utama. 2. Imam Nawawi secara konsisten berpendapat dengan hukum sunnahnya ziarah kubur. Imam Nawawi juga menjelaskan tentang adanya ijma dari kalangan ashabus Syafi'i, para pengikut Imam Syafi'i, tentang sunnahnya berziarah kubur. 3. Dr. Syed Ramadan Al-Buti juga berpendapat dengan pendapat yang memperbolehkan ziarah kubur. Al-Buti berkata, belakangan ini banyak dari kalangan umat Islam yang mengingkari sampai
Kalau mau cari tentang perjanjian, tahlilan, sama maulid Nabi, di NU-an juga ada loh. Begitu ceritanya. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik ziarah kubur merupakan salah satu ajaran agama Islam yang secara tegas dianjurkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang pada saat melaksanakan ziarah kubur agar senantiasa menjaga adab supaya yang dilakukan mendapatkan pahala dan bermanfaat serta dilakukan dengan cara yang benar. Ayo teman-teman, kita lestarikan tradisi-tradisi NU. Ingat, al-muhafadzatu ala qadimis sholi al-ahdu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Demikian cerita dari saya, banyak kekurangan mohon maaf yang setulus-tulusnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya.